satu sebesar Rp770.000. Biaya administrasi 100. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita memohon ampunan dari perbuatan yang buruk. Siapa yang telah mendapatkan hidayah, maka tak seorang pun yang dapat untuk mampu memberikan menyesatkannya. Dan siapa yang telah sesat, maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk memberi hidayah kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Semoga salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dengan takbir, tahmid berkumandang seluruh pelosok belahan bumi maupun jin di situ ada manusia. Di Syawal semuanya bertakbir dan bertahmid kepadamu. Kenapa kita mesti bertakbir dan bertahmid? Karena mengucapkan takbir, memuji Allah dan memasucikan Allah adalah suatu hal yang Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu di antaranya nikmat umur dan nikmat kesehatan. Ada saudara kita yang tahun lalu masih duduk bersama kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi boleh jadi sekarang sudah dikuburkan. Tahun ini kita bisa duduk di sini melaksanakan sholat Idul Fitri bersama, tapi tak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita tahun depan masih bisa melaksanakan saum dan sholat Idul Fitri. Oleh sebab itu, wajarlah kalau di akhir pelaksanaan ibadah saum kita memahamkan Allah, memuji Allah dan memasucikan Allah, bertakbir, bertahmid dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Imam Ibnu rahimahullah, dengan datangnya hari kemenangan Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, usailah ibadah saum yang dilakukan kaum muslimin dan muslimat selama sebulan. Zakat fitrah dan sholat Idul Fitri adalah akhir dari pelaksanaan saum Ramadan, namun merupakan awal dari pelaksanaan ibadah selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarah ayat 7 dan 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya, dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Jika di bulan Ramadan diartikan sebagai bulan untuk bertakbir, yaitu membiasakan diri dalam hal yang baik seperti kedisiplinan, menghargai waktu, bersikap toleran, menghaluskan budi dan perasaan, serta membina akhlak dan membangun kekeluargaan. Maka kebiasaan yang baik harus dilanjutkan secara konsisten pada bulan-bulan berikutnya. Saum Ramadan sudah selesai dilaksanakan, tetapi pembuktian keberhasilan dalam ujian takbir tersebut baru dapat dilihat setelah Ramadan kita laksanakan. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah, hikmah dari kita di dalam melaksanakan saum Ramadan adalah ada beberapa dan penting dari saum Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan mengajari kita untuk selalu memperhatikan waktu. Ketika saum, perhatian terhadap waktu sangat luar biasa, dan yang paling disiplin adalah pada waktu
sebelum kematian menjemput kita. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya fi ahadikumul maut fa yaqula rabb law akhartani illa ajalin qarib fa asaddaqu wa kunna minas sholihin." Limpahkan sebagian harta yang telah kami anugerahkan kepada sebelum kematian datang menjemputmu. Lalu ada yang menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian itu sesaat saja, agar aku dapat bersedekah dan menjadi orang-orang soleh. Saum Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar menjadi ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita selalu bersyukur. Saum Ramadan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ini merupakan bentuk syukur atas rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya, sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang harus kita syukuri di antaranya adalah nikmat umur dan kesehatan. Sabda Nabi SAW, ada dua macam nikmat yang suka dilupakan, yaitu nikmat sehat dan kesehatan atau umur. Yang kedua adalah nikmat kemampuan berpikir. Dalam diri manusia terdapat rasa keingin-tahuan. Rasa ingin tahu itulah yang melahirkan ilmu dan peradaban. Ilmu, pengetahuan dan keahlian kita harus dibarengi dengan iman dan takwa kita. Dan nikmat kemampuan. Yang ketiga adalah nikmat hidayah. Siapa yang telah diberi hidayah, maka seseorang yang dapat membesarkannya. Dan siapa yang telah sesat, maka seseorang yang mampu untuk memberikan hidayah, kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Kita sekarang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini merupakan wujud syukur untuk mensyukuri nikmat hidayah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkarinya, maka nikmatku, mengingkari nikmatku, pasti ada itu sangat. Hadirin rahimahullah. Yang ketiga, Ramadan mengajari kita untuk bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nafsin dha'iqatul maut wa nakhluqukum bis-sabri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Sabda Rasulullah SAW, saum itu adalah bulan kesabaran atau menahan diri, dan saum tidak hanya dalam setiap bulan atau bulan Hijriah dapat mendatangkan kedamaian dan kemudahan dalam hati seseorang. Hadis riwayat Ahmad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 200, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabbikum wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah waspada dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Hadirin rahimahullah. Yang keempat, Ramadan mengajari kita agar hati tetap bersih. Sabda Rasulullah SAW, kalau hati seseorang sehat, maka perilakunya akan baik, dan jika hati seseorang sakit, maka perilakunya akan rusak. Kualitas hati itu ada tiga. Yang pertama, hati yang mati atau qalbun mayyitun. Orang hati yang mati itu tidak bisa dapat disentuh oleh nasihat. Yang kedua adalah hati yang sakit atau qalbun maridun. Gejalanya adalah tidak merasa nikmat dalam beribadah, pesimis dalam berdoa, tidak merasa bersalah jika berbuat
berbuat dosa, sulit memaafkan kesalahan orang lain, dan selalu berbuat dosa. Yang ketiga adalah hati yang rindu kepada Allah sehingga merasa nikmat di dalam beribadah. Disebut dengan qalbun salim. Hadirin rahimakumullah. Nikmat yang beribadah yaitu hati yang qalbun salim. Adalah selalu rindu kepada Allah sehingga merasa nikmat di dalam beribadah. Misalkan berbuka dengan tasyahud, memiliki jiwa pemaaf dan yang luar biasa dan suka membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Karena hatinya semakin bersih, penuh dengan cahaya. Yang kelima, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Sabda Rasulullah SAW, bicara yang baik, dan jika tidak, lebih baik diam. Seorang sahabat curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang ahli ibadah, namun lisannya beracun. Dia suka memfitnah, mengadu domba, dan berbicaranya sangat bijak. Kata Rasulullah, maka dia adalah ahli ibadah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 9, hendaklah takut kepada Allah orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraan. Sebab itu, hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin rahimakumullah. Yang keenam, Ramadan mengajak kita untuk mengendalikan diri. Sabda Nabi SAW, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu hendaklah menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan perkataan yang keji. Maka jika kamu dicaci oleh orang dan diperolok-olokkan, maka katakanlah kepada mereka, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Jadi riwayat Ibnu Jaimah dan Ibnu Hibban. Bagi orang yang bisa mengendalikan diri, maka jaminannya adalah surga. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada orang-orang yang takut kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sungguh surga tempat tinggal. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu bisa mengendalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Hari Raya pada tahun ini semoga membawa kebahagiaan dan kedamaian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.